Ini sekarang lagi baik narasi guys ya. Oke, propaganda kita bubar. Indonesia 18.000 rupiahnya ya, mata uang kita. Terus ISG kita udah nyentuh 5 ribuan guys. Ya, seperti analisa gua juga dari tahun lalu, gua bilang ISG kita tuh topengnya itu sebenarnya cuma di 5.000 sampai 6.000 doang. Karena dulu blue chip emang di situ-situ aja gitu loh ya. Yang udah sering datang live gua, harusnya kalian udah dapat insight dari gua juga. Jadi kalian bisa manfaatin itu, congratulations ya sekali lagi ya yang sering datang live gua. Jadi gini, banyak wacana-wacana seperti itu. Dan gua mau bilang sama kalian, kita lebih bijak aja deh guys ya mengelola informasi. Oke. Lu bersuara itu, lu mesti mikir cuy. Lu itu memperkeruh keadaan atau memperbaiki keadaan cuy. Oke. Ini terutama untuk influencer sih menurut gua sih. Lu mesti mikir loh, pengikut lu atau buzzer lu itu. Buzzer, lu ngomong apa, mereka bakal mengatakan tuh lu tuh absolut gitu loh. Jadi kalau orang nggak setuju, dikira orang tuh kita nggak waras gitu loh. Makanya gue bilang kalau memang kalian merasa kalian tuh pintar, bagusan diem aja. Atau teman-teman yang lain semua deh, nggak usah memperkeruh suasana sih. Diam bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain guys. Tahu-tahu aja belajar cuy. Lu jadi investor lebih dewasa. Kita investor cuy. Biarkan hal-hal di luar sana, tekanan itu semua, itu biarkan expert yang ngurus guys. Oke, jadi kita bakal ngebahas psikologis masalah ini ya. Ini sangat bahaya sekali sih. Jadi menurut gue sih teman-teman harus belajar bagaimana mengontrol diri, emosi, dan lebih ada empati jadi manusia guys. Oke, lu mesti mikir. Satu cuitan lu di sosial media itu bisa merugikan banyak orang guys. Oke, jadi gue mau ngebahas ini guys ya. Ini kita udah, tekanan kita lagi gede banget guys ya. ISG 5.000, dolar 18.000, Indonesia bubar. Ketika ketakutan massal mengalahkan akal sehat. Gue udah pernah bahas ini di konten sebelumnya. Kalian ya, lu sadar nggak sadar, apalagi nggak mau tau influencer, buzzer atau siapapun tuh deh, lu bercuit di sosial media, ya, ngebacot di sana. Kalian kira asing nggak baca? Asing bakal tahu juga cuy. Gue coba nanya kalian ya, kalian kok punya uang ratusan miliar, kalian mau invest ke negara, kalau negaranya SDM-nya, toksiknya bukan main, lu mau invest nggak? Anjir lah. Pemerintah sendiri dijelek-jelekin, negara sendiri dijelek-jelekin. Apapun dilakuin pemerintah semua di mata orang salah semua. Lu mesti mikir pakai pendekatan yang rasional, pakai logika, pakai otak gitu loh. Gua akuin bener, gue juga orangnya bukan super optimis, bukan. Kita ada nama optimis versus realistis. Gue sih realistis. Kita ada pro kontranya, tetap ada plus minusnya cuy. Ya. Mungkin di beberapa penyesuaian itu mungkin kurang populer di mata orang juga gitu loh. Apalagi di mata investor. Maka kita bisa banyak tekanan sampai hari ini. Kita harus akuin kita banyak tekanan cuy. Tapi bukan krisis guys. Come on. Gue udah ngobrol coba sama banyak orang di luar sana yang sudah melewati tahun 98. Mereka bilang ini nggak separah 98 kok gitu loh. Dan memang lagi banyak wacana-wacana kayak orang-orang itu semua ya, kayak wacananya di sosial media, kita 98 dan sebagainya. Itu untuk merusak mental kalian sih sebenarnya sih. Maka aku bilang lebih bijak dalam bersosial media. Oke, gue bakal bantu kalian untuk menerangin ini sih. Jadi teman-teman, kita fokus jadi orang netral aja ya. Oke, pendekatannya lebih rasional, lebih pakai otak. Jadi hari ini gue bakal ngajarin kalian dan gue bakal mengaktifkan otak kalian. Karena gue rasa kita lagi di negara kita ini lagi pada krisis etika sih. Krisis etika, akhlak, dan moral menurut gue. Dan adab lebih tepatnya. Karena kalian nggak pakai otak mikir. Oke? Kita bakal bahas ini. IHSG 5.000, dolar 18.000, Indonesia bubar. Market crash seringkali lebih berisik daripada realitas sebenarnya sih. Gue mau nanya, realitanya. Kita belajar pelan-pelan dulu ya guys ya. Lu kira bubar tuh enak banget. Kalau negara bubar, itu bakal banyak pembantaian massal cuy. Hukum udah nggak berlaku lagi. Lo tau nggak uang yang kalian pegang itu nggak kalian tuh udah nggak berguna lagi uangnya guys. Lo beli emas gitu banyak pun nggak guna bro. Dan lo tau nggak kalau negara bubar itu satu dunia berdampak cuy. Apalagi kita Indonesia negara besar. Banyak uang-uang investor, apalagi uang-uang asing yang bekerja di sini cuy, kayak berputar juga cuy. Meskipun kita banyak tekanan, banyak investor keluar gitu, tapi masih tetap ada dana asing. Kita ekspor, ya ada sawit, ada batu bara, ada nikel, ada itu semua. Jadi lu jangan kemakan propaganda kayak gini juga loh. Mata uang kita rendah, disengaja dilemahkan, ISG sengaja dilemahkan karena kita negara eksporter. Itu sesat sih menurut gua sih. Setelah gue pikir-pikir lagi itu
ini ada, makanya gue bilang narasi-narasi ini di draft itu kayak sesat banget sih menurut gue sih. Lu mesti pakai otak mikir. Jangan jadi buzzer, man. Lu mikir, cuy. Pakai logika aja gitu loh. Ketika pakai crash seperti ini, semua orang ribut. Jadi sok jago. Mau merah, mau hijau, sama, cuy. Keluar itu. Apa, gaya-gaya prof-profannya atau apa gitu loh. Ada orang kan, gue malah lebih respect sama orang bener-bener mendapatkan gelar prof itu yang punya perjalanan panjang, cuy. Bisa puluhan tahun, 20 tahun bahkan gitu loh. Gue sedih tau. Kenapa kata-kata prof ini baik banget dipakai orang gitu. Kayak gampang gitu loh kayaknya. Gue merasa kayak gelar ini jadi kayak dilecehkan gitu secara nggak langsung. Jadi teman-teman sendiri mesti mikir pakai otak. Kita tuh sekarang nggak bisa berharap sama siapa-siapa, guys. Lu mesti bisa berharap sama diri sendiri. Fokus ke hidup lu, fokus ke jalan lu aja, udah. Hilangkan noise itu. Oke, ini kejadian seperti ini bukan di kita doang, guys. Kalau yang baca buku ya, pasti ngerti. Zaman buku yang apa di Wall Street ya kalau nggak salah ya, zaman Great Depression tahun 1929, itu juga sama, guys. Amerika mau bubar, guys. Lu tahu nggak zaman-zaman Great Depression berapa banyak orang bunuh diri, guys? Baca ceritanya, baca sejarah, kelihatan. Masalah kita di sini orang-orangnya SDM-nya nggak mau cari tahu, nggak mau ningkatin literasi, nggak mau cari tahu. Pattern-nya sama semua. Negara mana pakai crash pasti dibilang bubar. Lu mau kemana pun sama, cuy. Lu coba tanya deh orang yang di Cina atau orang di Jepang dan sebagainya. Lu kira mereka juga enak tinggal di negaranya? Ngalu, bro, banyak, bro. Gue kenal banyak expat masalahnya. Lu tau gak expat bilang apa sama gue? Tinggal di sini lebih enak katanya, lebih bebas. Gue tanya, lu kenapa gak mau balik negara lu lagi? I'm just enjoying my life in here katanya. For fuck's sake, man, gitu loh. Ya analogi seperti ini sih. Lu lihat gue cantik, gue liat lu cantik sih gitu loh sih. Which is tuh wajar, maka gue bilang kita to be fair aja lah. Bener-bener realistis aja, guys. Gak usah kemakan propaganda. Just close the noise. Warren Buffett selalu ngomong, gak semua kata-kata bisa lu simpan dalam hati, cuy. Gak bisa semua lu serap, cuy. Terkadang ada bagusnya, lu mikir pakai otak logika, cuy. The true power is restraint. Ya, kekuatan sebenarnya itu adalah diam. Lu kalau ngerti sesuatu, shut the fuck up, man. Gak usah memperkeruh suasana. Iya, gua tau lu pinter, bacot. Tapi gak usah kau ngomong di depan umum gitu loh. Apalagi zaman sekarang sosmed, cuy. Zaman dulu mah masih mending ya. Koran-koranan kan susah. Lu bayangin zaman Wall Street aja, nge-fear-nya pakai koran, cuy. Gak kayak zaman sekarang lebih parah sosial media fear-nya gitu loh. Jadi, come on, man. Wake up. Jangan hidup dalam kehaluan. Hidup dalam optimisme, hidup dalam pesimisme, realistis. Normal aja kita, cuy. Kalau bagus, kita bilang bagus. Jelek, kita bilang jelek. Udah. Tapi yang penting diam aja. Lu memperkeruh suasana jatuhnya, cuy. Jadi pendekatan lebih pakai otak, guys. Ya, kalau kalian mau tahu, kalian baca tuh cerita sejarah 1929 tuh di Wall Street. Amerika mau bubar itu. Dibilang. Bubar gak hari ini? Enggak kan? Gue nggak tahu kenapa kalian tuh gampang-gampang kena bait tau. Makanya Warren Buffett bilang, kalau kalian bisa mendengarkan, kok kalian nggak bisa ngontrol diri kalian, berarti kalian itu bisa dikontrol oleh kata-kata. Makanya bahaya sekali sih, manusia ini bisa dikontrol oleh kata-kata. Hari ini kok gue bilang kalian makan tai semua. Tapi sayangnya, sorry ya guys ya, gue punya empati sih, sorry. Kalau manusia udah punya empati lagi, itu bahaya banget cuy. Dia bakal mengorbankan, menumbalkan banyak orang. Termasuk ini, ada namanya kan, bikin kelas-kelas, seminar-seminar, lagi biris gini. Manfaatin orang-orang ini semua yang udah hopeless, dimanfaatin gitu. Anjing sih. Nah, kenapa gue bilang, teman-teman, lu jangan berharap sama diri orang lain lagi sih. Lu berharap sama diri sendiri aja. Oke? Lanjut. Ini bakal agak keras ya guys ya. Jadi please bear with it, karena kita bakal lebih realistis dan teman-teman harus bisa mengendalikan psikologis. Karena ini konten psikologis ya. Pembuka buat kalian semua. Saat market naik, manusia lupa resiko. Saat market jatuh, manusia lupa logika. Dan di tengah kepanikan, headline media mulai terdengar seperti akhir dunia. Ini gue juga mau ngomong sih untuk media-media ya di luar sana ya. Ya please lah. Kalau bikin headline itu kebanyakan clickbait-nya sih menurut gue sih. Dan tolong jangan kayak gitu lagi deh. Masalah literasi SDM tempat kita, mereka tuh nggak mau baca cuy. Baca headline langsung udah, wah kayak gini ya. Padahal isinya bukan seperti itu. Ini yang terjadi di sini sekarang. Oke, headline media mulai terdengar seperti akhir dunia. Lu bayangin sekarang media-media berita-berita nggak ada yang bagus bro. Nggak ada yang bagus. Jangankan dalam negeri cuy. Luar negeri juga sama. WNI kita luar negeri kayak di Jepang itu.
Apa yang di Jepang apa? Yang WNI ngebunuh sesama WNI ya? Yang ceweknya WNI juga tuh dibunuh di Jepang itu. Itu bikin malu loh. Lu kira itu nggak mencoreng nama baik juga? Jadi kita tuh lagi banyak tekanan, guys. Makanya kenapa Lee Kuan Yew sendiri, lu kalau nanya orang Singapura, ya Lee Kuan Yew, kita ngomong dulu deh ya. Gak usah ngomong negatifnya dulu nih. Negatifnya orang Singapura mah nggak semua suka sama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew selalu ngomong bilang apa? Mereka tuh lebih fokusnya sama SDM-nya. Jadi SDM ini loh, kita masalah di SDM masalahnya. Kalau SDM kita lebih better dikit, mungkin sih harusnya nggak segini chaos gitu loh di sosial media. Maka kenapa kalau di China, sosial media itu dibatasin banget. Gitu loh. Makanya kenapa, lu bayangin ya, orang kalau mau bercerita di sosial media itu takut banget loh. Kalau orang-orang di Hong Kong, di China, atau dimanapun. Karena mereka dipantau gitu. Jadi, again, kita beda cuy. Terlalu bebas juga bahaya. Menurut gue kayak gini sih. Jadi teman-teman yang investor jadinya takut cut loss, terus kayak, aduh. Ya, be realistic aja lah guys. Gue nanya kalian guys, emang keluarga kalian hancur langsung nggak kan? Apakah lu kalau bisa beli saham, kalau udah mindset udah bagus, udah investasi dengan mindsetnya bagus, ya lu nggak bakal takut sih, malah ini jadi peluang. Kenapa lu takutnya bukan main dan sampai toksik bukan main gitu loh? Beberapa orang di live gua ada yang kena infected oleh ini gitu loh. Gue jujur ya, gue juga agak kecewa sama beberapa orang gitu loh. Udah gue edukasi, psikologis gue bantuin, gue kontrol, masih bisa kelepasan. Memang kalau habit orang ya, kalau pada dasarnya ya, ini yang nggak bagus, memang nggak bagus sih menurut gue sih. Jadi lo kalau di-trigger dikit, lo bakal turn on lagi cuy. Jadi itulah dimana topeng muka seseorang sebenarnya, seperti itu ya. Jadi ini kita dilatih sih, apakah lo dewasa atau nggak di sini. Kalau lo masih suka komplain-komplain keadaan, ya berarti memang lo nggak dewasa. Karena orang sukses yang gue ketemu semua di luar sana, nggak pernah ngeluh cuy. Gue ketemu banyak expat, orang London, Hungaria, Rusia, Australia, mau manapun, mereka nggak pernah ngeluh. Mereka fokusnya apa? Ya fokus goal mereka aja. Orang-orang kaya itu punya pattern yang sama. Mereka tuh punya hasrat, punya desire, punya value yang mereka bisa share untuk alam semesta ini cuy. Mereka punya value. Jadi mereka tuh mikir adalah bagaimana berkontribusi. Nggak peduli. Ya, ada orang bilang gini, aduh ntar gue berpajak gede, pajak dipakai yang kayak gini. Lu tau nggak gue bilang apa? For fucking sake, gue nggak peduli. Yang penting gue berkontribusi, gue jadi warga negara yang taat. Udah, that's it. Uang hasil pajak itu boleh diapain, gue nggak peduli. Gue sih kayak gitu orangnya. Dan orang-orang kaya ini semua, orang sukses itu semua kayak gitu semua. Kenapa? Karena mereka fokus ke tujuan hidup, ikigai. Gue ketemu orang kaya yang sukses nggak pernah tuh ngeluh, aduh bayar pajak segini lah, aduh malah apa? Lu tau nggak gue? Kalau sekarang kita mikirnya apa? Positif. Kalau pajak semakin besar, berarti lu pendapatan lu makin banyak dong. Ya bener kan? Lu milih, lu pendapat, lu mau terus-terusan di bawah UMR, atau lu mau udah mulai ada penghasilan yang lebih improvement gitu loh. Pikiran dulu aja sih. Orang itu memang kebaikan mikir negatifnya aja. Karena gue jujur, gue juga realistis ya. Memang kita banyak tekanan dan memang banyak berita negatif. Jujur, gue ngerti. Cuma nggak bisa selamanya kita hidup dalam negatif terus. Orang kaya, orang sukses itu atau mental sukses itu nggak seperti itu. Mereka itu bener-bener nggak mentingin duit cuy. Mereka tuh udah nggak punya ikatan sama uang. Bukan berarti nggak ada kebutuhan sama uang gitu loh. Bukan berarti bukan nggak butuh ya. Kita butuh uang, tapi bukan ada ikatan cuy. Kenapa rezeki orang kaya itu lancar terus, sukses terus? Karena itu. Mereka dari awal, dari merintis, udah seperti itu cuy. Yang penting value, jalani hidup, dan selalu bersyukur sama Tuhan. Lu masih banyak bersyukur. Lu bisa makan 3 kali sehari. Lu masih bisa jalan, bisa berolahraga. Lu ada nggak hari ini lu ngeluh di sosmed masalah nih, ngata-ngatain, ngetawain menteri lah, ngata-ngatain negara sendiri lah. Lu ada nggak bersyukur? Oh ya, gue masih bersyukur ya punya tangan dan sebagainya gitu. Masih bersyukur nggak? Coba gue nanya lu dulu. Makanya gue bilang mikir panjang cuy. Satu cuitan lu di sosial media negatif itu memperburuk suasana cuy. Merugikan banyak orang cuy. So please wake up ya. Gue berharap sih setelah video gue ini rilis sih banyak bisa tertolong ya. Tapi gue nggak expect bakal banyak orang bisa kebantu juga sih. Karena yang tertentu, orang tertentu doang bisa kelapak gue masalahnya. Karena banyak orang nggak suka sama fakta kan. Dan banyak orang tuh nggak suka dikasih tahu sih. Memang manusia tuh nggak suka dikasih tahu. Meskipun gue cuma nanya pun, lu nggak bakal suka juga. Karena gue langsung hajar hot button kalian gitu. Ya, lanjut. Ketakutan massal.
Ketika ISG turun tajam, timeline dipenuhi pesimisme. Investor mulai panik. Sosial media berubah jadi ruang ketakutan kolektif. Padahal market dan emosi manusia selalu memiliki hubungan yang berlebihan. Maka kenapa gue bilang, ini ketakutan massal sebenarnya sih. Kalian itu bercuit di sosial media, influencer-influencer udah punya follower banyak pun. Kalian tuh cuma ketakutan, kalian tuh nggak tahu apa yang kalian lakuin. Sok bijak di luar ya, sok dermawan, sok apa itu semua. Tapi nyatanya enggak. Kena situasi kayak gini, ngoceh gitu loh. Lu mesti mikir buzzer lu berapa banyak cuy. Lu sekali bacot kayak gitu aja, mata uang sengaja lemahkan dan sebagainya. Lu tahu gak akan terjadi cuy. Manusia jadi nggak rasional mikirnya cuy. Fakta aja lah, lu nanya ChatGPT aja, coba lu ketik ChatGPT. Ketik aja coba. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah baik-baik saja? Apakah memang sengaja diturunin atau sebagainya? Lu bakal lihat apa yang ChatGPT bilang. Itu fakta bro. ChatGPT AI loh. Gue jujur bilangnya, gue lebih percaya AI daripada manusia. Karena AI based on data. Manusia bisa memplot twist data masalahnya. Jadi kita realistis aja. Oke? Jadi teman-teman, ini gue bener-bener wanti-wanti kalian banget. Tolonglah punya empati dikit. Tolong banget punya empati dikit. IHSG memang turun tajam, but fuck, shut the fuck up. Gak usah ngeluh, gak usah merepet. Berarti lu tuh bukan investor, lu tuh pemain. Pejudi itu seperti itu. Kalau investor kayak kita santai. Gue IHSG mau jungkir balik dan sebagainya pun terserah. Kemarin tempo hari ada data live gue ngenyindir gue, bilang apa gini, kok IHSG ya hancur, mau IHSG terjun tajam, Indonesia hancur, tetap chill ya. Gue bilang mulut kau ini ya anjing kali, gue bilang. Mulutnya itu nggak punya hati kali sih. Lu bayangin manusia di sini, SDM di sini, mulutnya tuh kayak gitu cuy. IHSG turun tajam, Indonesia hancur, chill aja ya. Gila cuy orang kayak gini sih. Kita tuh pakai otak mikir. Kenapa gue bisa chill? Karena gue tahu ini pattern. Dari zaman Wall Street udah kayak gitu cuy. 1929. Sampai hari ini kalau yang baca buku pasti bakal chill. Kalau nggak baca buku, otaknya nggak ada punya literasi, pasti bakal panik. Ibarat kata lu udah mau mati, tapi lu ngajak orang lain mati cuy. Orang nggak berdosa kok ngajak mati juga kau. Konten. Kesel gue. So for fucking sake, kalau kalian mau apa, diem aja bagus, gak usah berceloteh. Ingat, lu gak usah bawa nama-nama Warren Buffett. Lu kalau nggak nerapin lu bilang, oh Warren Buffett gini, Warren Buffett gitu. Gak usah kok baca kayak gitu. Lu kalau nggak pernah nerapin kebijakan dia, lu gak usah celoteh Warren Buffett. Emang Warren Buffett buat kelas? Emang Warren Buffett buka seminar? Emang Warren Buffett ngajak orang join grup? Emang Warren Buffett kripto-kriptoan? Emang Warren Buffett suruh kalian berbacak di media sosial? Itu semua kebalikannya kan? Jadi gue jujur ya, banyak orang curhat ke gue, tapi gue bersyukurnya adalah, tetap satu bersyukur guys, gue bersyukurnya adalah masih banyak orang-orang yang masih chill sih, masih pakai otak rasional berpikir lah. Keadaan kita tuh masih, untuk kita pribadi ya, masih oke, kita masih sehat, semua masih, kita punya badannya sehat, kita punya tangannya lengkap, kita punya kaki lengkap, bandingin sama orang di luar sana gitu loh. Lu mesti bersyukur banyak lah, masih banyak orang masih bersyukur kok untungnya ya. Jadi gue berharap sih teman-teman masih bisa U-turn lah sebelum itu lebih dalam lagi ya. Kita ngomong realistis aja nih. Oke, jadi ini nama ketakutan massal. Next, dolar 18.000. Saat rupiah melemah, banyak orang langsung berkata Indonesia selesai. Padahal sejarah membuktikan dunia selalu mengalami siklus. Ekonomi selalu bergerak naik turun. Ketakutan manusia selalu berulang. Yang berubah hanya tahun dan judul beritanya. Ya memang seperti itu. Emang yang berubah itu cuma tahun dan judul berita. Tapi siklus tetap sama. Kalau lagi rally, lagi bullish, bacotnya bukan main. Menghina orang lain itu semua. Ya kan? Sok jago, sok jenius. Lagi bearish juga sama. Jadi memang nggak semua manusia ini bisa kita handle ya. Beberapa, ini ada nama seleksi alam sih. Beberapa bakal kena masalah suatu saat nanti. Pasti kena masalah. Karena dia nggak netral. Kalau orang netral, itu cenderung lebih baik diem. Karena untuk menghindari masalah. Tapi kalau orang yang buzzer, ya, itu bakal kena masalah sih, sooner or later sih. Karena bukan urusan lu urus gitu. Analogi gini loh. Lu punya rumah tangga nih. Lu suami istri nih. Lu berantem, tiba-tiba tetangga lu ikut campur. Tiba-tiba tetangga lu bilang apa? Lu tau nggak nih, dua suami istri tiap malam berantem. Lu tau nggak nih, suami istri ini kayak gini-gini.
lu bisa dipidana, cuy. Kan bukan urusan lu. Gua sama, gini loh, suami istri ini berantem, apa urusan sama lu? Kepo banget lu. Kena pidana lu, cuy. Pencemaran nama baik. Atau bahkan UU ITE kalau lu kena di sosmed. Maka gue bilang, kalian kalau nggak bisa jaga mulut, selesai kalian. Nah kan ini gue jadi teman kalian sih. Gue di sini gue jadi teman kalian. Gue jadi teman kalian. Gue kasih tahu realistis bagaimana. Apa Warren Buffett, petua Warren Buffett itu apa? Sebenarnya. Kalau gue memang 100% nerapin Warren Buffett. Lu kalau the true power is restraint. Diam. Gue tahu lu jago jenius. Ya, for fuck's sake ya, diam aja. Oke. Mental investor modern. Investor modern terlalu dekat dengan noise. Refresh portfolio tiap menit. Membaca berita tanpa jeda. Hidup dalam notifikasi. Tenggelam dalam opini publik. Ini bahaya. Semakin sering seorang melihat market, semakin sulit dia berpikir jernih. Tenggelam dalam opini publik ini. Semua orang kena. Influencer. Saya bercerita, saya buka suara karena saya peduli. Fuck you. Fuck my ass, motherfucker. Lu kalau peduli, diam. Biarkan expert yang handle. Terserah mereka. Mereka mau blunder apa, bukan urusan kita. Diam. Kecuali kalau dimintai sama, misal expert nih datang sama lu. Selamat siang, Pak. Kami dari ini, dari ini. Kami mengundang Anda untuk memberikan nasihat masukan. Kecuali diminta masukan, baru lu kasih tahu. Orang nggak minta advice sama lu, diam. Diam. Kalau orang nggak minta advice, diam. Kalau orang baru minta advice, baru lu berceloteh. Oke, lu keluarin unek-unek lu semua. Gitu. Bukan kok di sosial media ngomong kayak gitu. Fuck you, my ass, motherfucker. Influencer motherfucker, peduli my ass, motherfucker. Lu kok peduli, diem. Kecuali dimintai keterangan, dimintai pendapat, dimintai advice. Karena lu menghancurin bursa juga. Orang-orang investor-investor ini mendengar banyak celoteh-celotehan influencer. Yang terjadi adalah mereka tuh nggak bisa bawa diri, sembarangan cut loss, sembarangan. Terus mereka tuh punya pikiran kriminal, yaitu seperti apa? Ya seperti menjebak orang masuk ke dalam grup berbayar, which is di mana itu untuk kepentingan sendiri dan nggak punya empati, ngerugin orang lain, nggak ada value-nya. Jadi teman-teman mesti hati-hati sama opini-opini publik kayak gini. Nggak usah kok nggak usah ngomong berapa banyak followers, subscriber, nggak usah. Angka tuh nggak ada gunanya, yang penting value dalam hati, value dalam diri lu. Hati lu ada value nggak? Lu punya empati nggak? Diri lu tuh bagaimana? Brand lu tuh bagaimana? Lu ada empati sama orang lain nggak? Lu ada mikirin nggak? Kalau gua ngomong kayak gini, gua bisa rugiin banyak orang. Ada nggak di otak kalian? Mikir gitu loh. Maka SDM kita nih bahaya banget cuy. Bisa diadu domba, di propaganda sana sini. What the fuck, man? Come on, man. Lu habisin waktu lu aja, man. Come on, man. Wake up, man. Dan fuck you buat influencer itu semua. Peduli my ass, motherfucker. Lu memperkeruh keadaan, anjing. Ya. Lanjut ya. Jadi, itu mental investor modern dan mental investor modern ini sendiri, ini dimanfaatin sama orang-orang ini semua. Nah, aku bilang terserah. Maksudnya, bukan urusan kalian, nggak usah kalian berceloteh. Intinya seperti itu. Fokus ke hidup kalian, fokus ke bisnis kalian, gedein bisnis kalian. Kita nggak punya waktu untuk itu, guys. Kita nggak punya waktu untuk itu. Gua kasih lu pilihan. Lu lebih milih habisin waktu ngejelek-jelekin negara lu sendiri, ngehina-hina pemerintahan lu sendiri. Ya habisin waktu ya, terus nggak lama lu kena tangkep atau apa gitu karena pencemaran nama baik dan sebagainya, menyebar hoax gitu. Atau lu lebih prefer habisin waktu sama anak istri lu, atau gedein bisnis lu, atau bawa orang tua lu jalan-jalan. Lu milih yang mana? Masalah atau goal, tujuan hidup? Pilih. Jadi gue juga notice banyak influencer setelah kena masalah dia bilang apa? Kan saya peduli. Oh my ass, motherfucker. Peduli suck my dick, man. Peduli my ass, man. Gak usah kok ngomong-ngomong masa peduli, man. Peduli itu bacot. Tapi yang action itu kasih sayang. Itu nama care. Kasih sayang. Bagaimana lu itu memikirkan orang banyak. Kalau gue bercuit seperti ini, apa dampak ke orang banyak? Jadi pakai otak. Lebih rasional kita mikirnya. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati. Apalagi investor-investor zaman sekarang. Jadi kalian jangan gampang kemakan propaganda. Atau yang ngefir gak jelas gitu. Ya? Oke, lanjut ya.
Sosial media dan panic culture. Sosial media mempercepat ketakutan, rumor, overreaction, emosi massal karena algoritma lebih menyukai kepanikan daripada ketenangan. Dunia modern membuat manusia sulit diam dan investor tidak bisa diam, biasa sulit bertahan lama. Itu gue berani jamin bakal banyak yang selesai dan gulung tikar habis ini. Karena lu itu terlalu, gimana kita ngomongnya? Kalian tuh gini loh, ini kan kita udah masuk nama era sosial media. Otomatis ketakutan bakal disebarin lebih gampang. Ya, rumor tuh bakal lebih gampang. Rumor-rumor kayak, oh nanti negara kayak gini lah. Yang terbaru apa? Sel Indonesia gitu semua. What the fuck? Aduh, ya Tuhanku. Maksudnya, iya gue ngerti. Kok, tapi kan banyak tekanan di luar. Itu apakah tekanan itu tuh, gini, apakah tekanan itu membuat lu kena PHK? Kalau iya, lain cerita. Lu mungkin bisa, aduh. Tapi kalau kalian itu sebagian orang yang memikirkan kayak, gue masih bisa punya kerjaan ya. Aduh, ada orang kena PHK. Syukur saya nggak kena PHK. Lu bisa bersyukur, cuy. Lu bayangin orang kena PHK bagaimana, cuy? Itu gue ngerti banget tuh berat, cuy. Pasti bakal ngeluh, cuy. Pasti. Cuman, harus bisa move on juga. Makanya gue ngomong secara realistis masalahnya. Gue nggak suka mengeneralisir, cuy. Kita be realistis aja deh. Ya, itu rumor overreaction, emosi massal. Makanya kenapa gue bilang, udah, masalah makro, fiskal, apapun itu semua, leave it to expert, guys. Lu jalani hidup, tenang-tenang aja, fokus kerja aja, udah. Habisin waktu sama anak istri, sama orang tua, atau lu doain hobi, beli Gundam kayak, nonton anime kayak, jalan-jalan kayak apa, kayak mancing kayak, udah, jalani hidup aja. Lu jangan bilang kayak kemarin, ada hashtag kabur aja dulu. Apalagi banyak influencer pakai itu juga, hashtag kabur aja dulu. Lu kira negara lain seindah itu juga? Anjing, lu nampak kali lu belum pernah piknik, cuy. Gue udah tinggal di Jepang 3,5 tahun, cuy. Gue udah ngerti gimana hidup di sana, cuy. Gue udah sharing banyak orang-orang juga, cuy, soal itu. Gue tinggal di Malaysia udah 4 tahun juga, cuy. Dan teman-teman gue itu seluruh dunia, cuy. Gue punya teman di Hawaii, di Thailand, di Taiwan, Korea, Rusia, Swedia. Gue banyak teman gue. Dan gue suka tanya mereka gimana kehidupan di sana dan sebagainya. Tahu nggak apa jawabannya? Mereka sendiri kok bisa keluar, mereka keluar, cuy, dari negaranya. Aku bilang lebih realistis aja lah. Hidup ini gak ada yang sempurna, guys. Lu mau sempurna, jadilah orang yang dermawan, hatinya itu lapang, empatinya tinggi. Lu mau hidup yang sempurna kan seperti itu. Kalau nggak bisa mati aja lu udah. Anjir, gue sih nggak peduli ya. Ya karena, jadi gue bilang algoritma tuh zaman sekarang seperti itu. Makanya gue bilang manusia tuh sulit diam. Ketika kena masalah, bacotnya apa? Dalilnya. Oh, saya peduli. Karena saya peduli sama negara. Bacot. Lu itu nyebarin hoax, nyebarin fear. Dan lu memperkeruh suasana, anjing. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Golden quotes buat kalian. Be fearful when the others are greedy. And be greedy when others are fearful. Warren Buffett. Jadi Warren Buffett sering mengatakan ini. Jadi justru sebagai investor kita ya, kita tuh harusnya sekarang kita gerak gitu loh. Dikasih flash sale gitu sebanyak. Lu kalau santai jadi investor ya go ahead, bro. Bukan takut. Ini mental-mental gini ya, mental-mental tempe semua kalian gitu loh. Lu kalau di lapangan sama pedagang UMKM suka nego sampai harganya habis. Tapi di bursa saham, lu itu kemana skill nego kau? Hah? Pucuk dihajar, hah? Lu itu nggak ada hati, cuy. Sama pedagang UMKM kok bisa nego sampai hancur harganya. Tapi di bursa kok jadi anak ayam. Jadi mental tempe. Oh ya ampun ya Tuhanku. Maka kenapa gue kadang gue jadi investor, karena gue investor, gue tuh gak peduli sih sama kalian sih. Maka kenapa kadang gue sampai ya udahlah ya. Maka kenapa kalian jarang kan nampak gue kan di sosial media bercuit atau bahkan di konten gue. Banyak kan gue edukasi kalian doang. Karena gue mikir jangka panjang. Kalau gue ngebahas masalah makro ini, ntar viewer gue pasti ada buzzer juga kan. Wah, si Bang Andre ini ngomong bener nih, nggak salah nih. Jadi ketika orang lain berpendapat, lu udah langsung neglect mereka. Enggak, yang paling benar dia. Yang nggak percaya sama gue, nggak waras berarti gitu loh. Gue tuh mikir panjang. Maka kenapa gue tuh lebih sifat lebih netral. Gue nggak suka ya, karena gue hidup di negara ini masalahnya. Jadi please guys, please jangan memperkeruh suasana. Oke, be respectful. Lebih respect sama orang lain. Pikiran lebih terbuka. So fucking please ya. Oke. Ego manusia ini bahaya. Ego membuat investor ingin selalu benar. Takut terlihat salah,
panik saat kenyataan tidak sesuai harapan. Padahal mereka tidak peduli siapa yang paling percaya diri di internet. Itu memang bener. Ego manusia 70% dari sejak di rahim pun lu udah bajingan, cuy. Lu masih jadi embrio pun lu udah bajingan. Lu mesti akuin itu. Manusia tuh 70% bajingan. Jadi bang, lu tuh bajingan juga. Gue bajingan. Tapi gue bisa ngontrol kebajingan gue. Gue tuh belak-belakan aja ya. Kalau gue salah, gue bilang gue salah. Jadi lu tuh mesti sadar diri, gak ada yang perfect di dunia ini, cuy. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Lu mesti sadar dan realistis. Lu tuh gak hidup di dunia dongeng, dunia fantasi, dunia opini-opini. Ini cuma dunia tipu-tipu. Bang, tapi influencer tuh ngomong bener. Kalau di mata lu dia bener, berarti dia berak di muka kau pun bener berarti. Berarti dia kok buang tai di muka kau, berarti bener juga kan? Jadi pakai otak. Use this fucking brain, oh my god, man. Aduh, SDM. Iya kayak gitu, makanya gue bilang, ego kalian, lu mesti ada pengembangan diri. Gue bilang sama kalian ya, gue sampai hari ini gue bersyukur banget. Gue bisa ketemu bursa saham, gue bisa belajar banyak, gue bisa kena situasi seperti ini, gue juga bersyukur. Wah, pertama kali ya gue merasakan bursa crash seperti ini. Pengalaman indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta. Kita sudah dapat pengalaman seperti ini. Gue doain negara kita yang terbaik. Gue selalu mendoakan negara kita yang terbaik sih. That's it. Dan kita fokus cari peluang. Apapun itu bukan kalian itu kayak gimana ngomongnya? Wah, kebijakan seperti ini, ngerugiin ini dan sebagainya. Fuck it, man. Lu kalau investor mikir kayak gitu, lu nyari solusi. Kalau kebijakan A diterapkan, berarti solusinya apa? Kita ada peluang apa lagi nih? Cari peluang, bukan cari masalah, bro. Kan itu bukan urusan lu. Pantes lah ya, banyak pengangguran gitu. Ya, lu kalau misalnya kayak gini ceritanya, lu join, ini kan gini ya, negara itu kayak perusahaan. Kalau CEO-nya bagaimana jalanin perusahaan, lu kalau sebagai karyawan biasa, lu nyeloteh terus, lu tau nggak? Ini CEO kita ya, kayak anjing. Lu tau nggak CEO kita ini ya? Ini kayak, apalah, sifatnya itu, kayak monyet lo. Tiap hari, wah, karyawan kayak gini. Lu bayangin, lu di kantor kayak gitu, gimana nggak dipecat? Gosip aja. Gimana nggak dipecat lu? Gimana nggak jadi pengangguran? Makanya gue bilang etika. Ego manusia ini berhubungan dengan etika. Jadi lu mesti fokus ke etika lu sendiri. Lu kok etika belum baik, guys? Jangan ngomongin profit dulu deh. Gak usah ngomongin uang dulu. Etika, please, etika benerin dulu, guys. Ya, SDM kita di sini, etika benerin dulu. Sudahkah kalian bermanfaat buat orang lain atau malah merugikan orang lain? Ya, etika benerin dulu, guys. Punya empati dikit jadi manusia. Bang, tapi kalau kita udah punya empati, orang tuh nggak balas kita gimana? Fuck it. Lu empati tulus buat diri lu. Tebar karma baik, cuy. Banyak bersyukur sama Tuhan, sama alam semesta. Lu bisa dengan cara apa? Gue ajarin sekarang cara bersyukur bagaimana. Lu bisa bangun pagi bersyukur sama Tuhan langsung. Saya masih bisa bangun, masih bisa menghirup udara. Ada orang tidur gak bisa bangun lagi, cuy. Lu, bang, gue capek kerja terus, bang. Gue pingin santai-santai. Lu mesti banyak bersyukur. Ada orang mau cari kerja gak bisa, cuy. Lu bisa dapat kerjaan, lu songong. Itu ego manusia, cuy. Kalian mesti bisa nerf itu semua. Lu mesti bisa lebih humble jadi orang. Pakai otak. Gitu ya. Oke. Jadi kalian tuh, ini ego manusia ini semua nih, ini udah real semua nih. Dan ini dari zaman batu udah seperti itu. Makanya kenapa gue bilang, sejak di embrio lu jadi masih dalam kandungan, udah bajingan. Emang seperti itu. Gitu ya. Makanya gue bilang, padahal market tidak peduli siapa yang paling percaya di internet gitu loh. Nggak ada yang peduli. Oke, kita lanjut ya. Keserakahan. Nah ini faktor utama. Saat market bullish, manusia lupa batas. Saat market bearish, manusia lupa kesabaran. Ironisnya banyak orang yang kayak cepet tetapi tidak siap menghadapi siklus normal market. Ini yang gue bilang apa namanya? Anget-anget tai ayam. Orang-orang mental seperti ini cuman anget-anget tai ayam. Percaya sama gue, mereka bisa seperti ini di bursa saham. Di dunia nyata, mereka juga sama, sudah banyak makan orang juga. Makan kehidupan orang sudah banyak juga. Orang yang sangat serakah di bursa, di kehidupan pribadinya pasti sudah banyak mencuri uang orang juga. Nilepin duit orang, nipu duit orang, pasti banyak. Karena dia serakah. Ya kita realistis aja ya.
Lu bisa serakah di bursa, pasti bisa serakah sama keluarga lu juga, sama teman-teman lu serakah juga, bahkan istri atau suami lu serakahin juga. Bahkan anak lu porotin juga. Karena lu nggak punya ini. Empati, sifat lu nggak ada, etika lu nggak ada masalahnya. Lu nggak tahu bersyukur. Dan orang banyak ingin kaya cepet. Gue bilang sama kalian ya, kenapa cuma 1% orang cuma 0,00001% orang bisa sukses di dunia ini? Karena etika mereka jaga. Mereka bisa berpikir lebih rasional, lebih santai mikirnya. Gak usah kalian selalu memikirkan orang itu dari kekayaannya. Dia udah kaya, maka bisa seperti itu. Enggak. Ingat, Roma gak dibangun dalam waktu 1 malam. Oke? Itu butuh bertahun-tahun dibangun, guys. Bang, tapi kalau yang Prambanan kan di 1 malam. Gue jujur ya, itu butuh direvisi sih menurut gue sih. Gue gak tau gara-gara cerita kayak gini ya. Jadi kayak semua orang itu menganggap bahwasannya, Candi Prambanan bisa dibangun 1 malam. Kenapa kita nggak bisa instan kaya gitu? Lu nggak boleh kayak gitu loh. Dan dan mental-mental seperti itu jadi hot button kalian, dimanfaatin influencer-influencer bajingan ini. Jadi kalian nggak mau tahu. Yang penting besok hijau gue bisa beli Lamborghini gitu loh. Nggak mau tahu gitu loh. Jadi lu dimanfaatin. Jadi terkadang otak kita pakai logika atau enggak. Gue lebih percaya Roma itu dibangun ribuan tahun cuy daripada ini cuy. Jadi, kalian mesti pinter-pinter lah, intinya lah ya. Oke, jadi jangan serakah, guys, oke? Terus, akhlak dalam investasi. Akhlak investor terlihat saat rugi, saat panik, saat dihina, market, saat portfolio berdarah-darah. Semua orang terlihat bijak saat hijau, karakter asli muncul saat merah. Ya ini, banyak berapa banyak influencer kayak gitu. Ngomongnya, uang itu datang kalau kayak gini, itu pas waktu hijau gitu kan. Pas sekarang udah merah, dianjing-anjingi semua kayak gitu. Gue nggak tahu sih kenapa seperti itu sih. Dan ada yang masih orang percaya gitu loh. Gue sih jujur gue agak speechless di sini. Ya semoga sih konten gue kali ini bisa membuka hati beberapa orang ya. Karena tujuan hidup gue juga sekarang sebisa mungkin gue ingin bermanfaat buat orang, bermanfaat buat alam semesta ini. Karena negara ini juga termasuk alam semesta cuy. Karena kan lu bayangin, pulau diciptakan oleh siapa? Pulau diciptakan oleh Tuhan. Ya air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, rumput, bahkan manusia itu sendiri juga alam semesta. Gue nggak mau jadi budak uang, dan gue tuh udah lama banget memutuskan ikatan gue sama uang. Jadi gue nggak punya ikatan sama uang lagi sih. Oke, tapi gue bukan berarti nggak butuh. Cuma itu bikin gue rezeki gue bareng ini jalan. Uang yang jadi budak gue, bukan gue jadi budak uang. Kayak gitu. Jadi kalian mesti sadar cuy. Etika tuh penting banget. Maka kita ngomong akhlak dalam berinvestasi. Lu mesti gini loh. Lu mesti mikir. Gue tuh di tempat gue, kayak di live gue, itu kelihatan semua tuh. Siapa orang-orang yang psikologisnya santai saja ketika situasi seperti ini dan bakal saat hijau juga gitu loh. Hijau merah nggak ada bedanya. Tapi bagaimana cara menyikapinya gitu loh. Jadi di sinilah ujiannya. Apakah lu itu bisa jadi investor yang dewasa atau enggak? Akhlak lu ada atau enggak? Oke. Lanjut dulu ya. Indonesia bubar. Nah ini paling banyak nih kabar ini kan. Banyak di sosial media kan bubar. Bukan urusan kalian lah. Kalimat seperti ini, Indonesia selesai, ekonomi hancur, market kiamat biasa muncul saat emosi manusia mencapai puncaknya. Padahal negara besar tidak runtuh hanya karena satu siklus market. Siklus market, itu cuma siklus market. Jadi kayak gue bilang, kalau yang baca buku The Intelligent Investor itu diceritain juga zaman seperti ini. Sama bro. Zaman dulu Firnya pakai koran cuy. Lu bayangin orang gedor pintu lu kasih koran. Lebih gila mana cuy? Amerika mau bubar. Nah. Udah mau 100 tahun apa mau bubar Amerika sekarang? Enggak kan? Yang percaya berarti bodoh kan? Berarti kita terbukti banyak orang bodoh. Otak nggak dipakai. No wonder IQ kita IQ jongkok. Sorry, IQ gua di atas rata-rata ya. Sama IQ teman-teman yang nggak terpengaruh, itu gue berani jamin, itu IQ yang di atas rata-rata. Pasti, kalau orang IQ di atas rata-rata nggak bakal terpengaruh. Tapi kalau orang IQ jongkok, itu pasti terpengaruh sama kata-kata. Itu udah normal. Jadi sekarang kita kebanyakan IQ jongkok. Jadi jangan, lu itu nggak usah kayak, aduh, begini ya rasa jadi WNI ya, gini, lu gak usah bacot. Kemungkinan besar juga IQ di bawah rata-rata cuy.
Kalau orang IQ tinggi, baikkan diem. Kalau nggak bermanfaat buat orang lain. Lu bisa sharing buat orang kayak gue sekarang gini. Gue sharing buat kalian. Gue kasih tahu kalian bagaimana benernya bagaimana gitu loh. Jalan sesungguhnya itu bagaimana. Lu kalau memang lu IQ rata-rata di atas rata-rata, lu seperti ini harusnya. Lu tolong orang-orang lain itu. Lu tolong teman-teman lu. Lu tolong orang-orang yang bisa kita tolong. Kasih sadar yang mereka lakukan itu salah. Kasih sadar, kasih mereka bisa dapat kehidupan yang layak, hidup tenang. Jadilah value investor. Jadilah investor. Kalau enggak mereka bakal seperti ini terus. Lu mesti bisa punya hati seperti itu sih. Hati lu luas gak? Empati lu luas gak sekarang? Kalau hati lu gak luas, empati lu gak luas sih, ya gue no comment sih. Tapi ini gue tertuju sama orang-orang yang IQ di atas rata-rata. Jadi konten gue ini hanya khusus untuk orang IQ di atas rata-rata. Apakah kalian salah satunya? We never know. Mungkin ada yang IQ jongkok tiba-tiba jadi tinggi setelah datang ke konten gue. Karena etika udah beres. IQ itu bisa naik ketika etika lo beres. Bukan karena belajar banyak, enggak. Banyak kok orang yang pinter sama orang kaya, etika gak ada. Banyak kok, dan IQ jongkok juga. Nggak semua orang kaya, orang pinter, IQ tinggi cuy, enggak cuy. Kalau etika nggak bagus, makanya fokus ke etika dulu. Ya? Oke? Jadi, nggak ada tuh namanya Indonesia bubar, guys. Ini lu di negara manapun bakal seperti itu. Lu mau dimanapun sama cuy. Bahkan di Antartika pun bisa cuy. Antartika mau bubar gitu. Jadi lu cuma dimain-mainin gitu loh. Maka gue udah mikir, nggak segampang itu negara bubar cuy. Itu butuh syarat cuy. Dan itu sangat ribet cuy. Dan efeknya itu bakal seluruh dunia. Apalagi kita ini negara terbesar se-Asia Tenggara cuy. Kita banyak pulau cuy. Kita negara kepulauan cuy. Dan kita negara eksporter batubara terbesar di dunia cuy. Pasti nggak mungkin cuy kita dibiarin bubar cuy. Banyak negara-negara butuh batu bara kita juga cuy. Kayak China lah, India lah. Komoditas kita lebih tepatnya komoditas ya. China paling banyak itu. Singapura butuh komoditas kita cuy. Jadi nggak mungkin cuy. Logika berpikir, logika. Ya, di konten gue pakai otak kita ngomong ya. Oke, lanjut. Market versus karakter manusia. Market crash bukan sekedar penurunan harga. Ia adalah ujian emosi, ujian ego, ujian kesabaran, ujian kedewasaan manusia. Dan sebagian besar orang kalah bukan karena market, tetapi karena dirinya sendiri. Itulah musuh kalian sebenarnya. Kita tiap hari bangun pagi, itu bukan tentang kalian tuh melawan satu dunia ini, bukan. It's not about you versus everybody, but it's about you versus you, man. Gue udah bilang, gak ada yang bisa nolong kalian sendiri semua selain diri kalian sendiri. Ada alasan kenapa Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga. Tahu nggak kenapa? Mulut dipakai untuk ngomong seadanya, tapi telinga dipakai untuk banyak mendengar. Oke? Mendengar artinya apa? Lu duduk sama orang ngobrol. Bukan lu nasihatin, bukan lu guruin dia. Oh, karakter lu seperti ini. Oh, lu investor ya, lu seperti ini. Ingat, dia tuh bukan musuh lu. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi kita. Sama-sama makan jagung, sama-sama makan tempe, ayam atau apa kayak. Banyak denger. Ingat, lu mesti biasain karakter itu. Kita bukan masalah lu versus market atau lu versus everybody, tapi diri lu sendiri. Lu bisa nggak tahan ego lu itu? Ngomongin orang, ngatain orang, bisa nggak? Lu kalau ngata-ngatain orang, ya, kayak lu gak usah kita ngatain deh. Oh, negara Singapura, alah, mereka kan maju. Iyalah, kalau mereka uang kayak gitu-gitu. Lu sinis banget tau gitu loh. Kan ada orang kayak gitu kan, banyak influencer seperti itu juga kan. Wah, negara jadi buzzer, ngebenci negara lain, itu semua dan sebagainya gitu. Itu juga karakter lu gak ada sih. Hatinya corrupted banget sih. Kalau memang hati lu tuh indah, lapang, damai, semuanya ya, lu bagusan lu fokus bagaimana cara memanusiakan follower lu sih. Memanusiakan subscriber lu. Bagaimana cara kita mengimplementasikan hal-hal atau rasa-rasa empati ini ke follower atau viewer lu yang nonton video lu. Karena kalau kita nggak punya empati, kita udah krisis moral masalah sekarang. Kita tuh lagi krisis empati. Karena kalau kita nggak punya empati lagi, kita udah selesai cuy. Lu nggak usah ngomong Indonesia bubar, nggak usah. Tapi diri lu udah bubar cuy. Lu sendiri ya udah bubar. Jadi lu tuh nggak jauh beda sama zombie. Lu tuh cuman body yang jalan,
karena dikuasai oleh aura negatif. Seperti itu. Jadi nggak usah bacot negara bubar, negara Singapura gini, negara Thailand gini, tapi diri lu udah bubar sendiri sih. Jadi makanya gue bilang, ini bukan masalah market versus manusia, tapi masalah diri lu sendiri, cuy. Oke? Lu dewasa atau enggak? Dan terbukti lebih banyak orang bocil ya di sini, cuy. SDM kita kebanyakan bocilnya. Nggak dewasa banget sih menurut gua sih. Lanjut. Kesalahan mayoritas investor ya. Kesalahan umum membeli saat euforia, panik saat diskon, datang. Terlalu percaya opini publik. Ini bahaya banget sih ini sih. Menggantungkan emosi pada market. Investor emosional selalu mencari kepastian. Investor dewasa belajar hidup dengan probabilitas. Itu yang kita lakukan. Kalau investor selalu bersyukur di situasi apapun, kan itu pelajaran. Itu pengalaman hidup. Warren Buffett selalu ngajarin untuk menjadi orang kaya secara lama. Kenapa? Kalau jadi orang kaya bertahap, lu bakal banyak pengalaman. Kualitas hidup lu naik, lu punya value naik. Karena value manusia itu indah banget tau. Manusia itu memang dari awal itu terhadap bajingan, tapi kalau kita bisa mengunlock value hati kita, value hidup kita ini, value diri kita, sifat bajingan itu bakal hilang, cuy. Bakal kena nerf, ditekan. Itulah namanya kehidupan yang kekal, kita ngomong gitu loh. Kehidupan yang abadi menurut gua. Baik di dunia maupun nanti kali mungkin di tempat lain gitu loh. Karena orang bakal ingat lu. Lu tuh mau diingat orang sebagai apa? Oh, si A ya. Iya, si A ini baik banget. Dia ini berjasa sama gua, dia udah sering kasih tau gua investasi bagaimana. Iya, dia udah nggak ada di sini ya. Ya meskipun dia udah nggak di dunia ini lagi, tapi gue bakal ingat dia terus sih. Lu bayangin, kalau orang bisa ngatain seperti itu, lu udah kekal cuy, udah abadi. Lu udah abadi cuy. Lu bayangin, contoh kita ngomong kayak gini. Gue nanya kalian kalau kalian ke pemakaman orang, yang ditanya apa pas meninggal? Dia meninggal kenapa? Iya kan? Dia meninggal karena apa nih? Ya kan? Sakit apa? Terus apa? Iya dulu waktu dia hidup ini baik ya orangnya ya gitu. Pasti yang ditanya apa? Akhlak kan? Akhlaknya gimana kan? Jadi apa? Kehilangan akhlak, lu kehilangan segalanya. Kehilangan kesehatan, lu kehilangan separuh hidup lu. Tapi kehilangan uang, nggak kehilangan apa-apa. Jadi ketika kalau lu udah pernah ke pemakaman orang, harusnya lu ngerti deh. Orang masuk ke dalam peti mati, ya udah meninggal dimasukin peti mati. Apakah harta dimasukin ke dalam semua? Nggak kan? Apakah saham dimasukin ke dalam sana? Nggak kan? Yang ada di dalam sana, dalam peti mati, itu semua cuma sisa tinggal cerita, cuy. Legacy. Legacy lu bagaimana? Lu itu koruptor, lu itu bajingan, lu itu orang yang bagaimana, itulah legacy lu. Itu bakal turun-temurun. Jadi jangan heran kalau 7 turunan ada orang hidupnya susah terus. Karena udah turun-temurun. Itu salah dari atas-atas lu, dan lu harus merubah itu. Jadi kita ngomongnya, kalau mati miskin itu salah lu. Kalau terlahir miskin itu bukan salah lu. Tapi kalau lu mati miskin itu salah lu, gitu. Jadi lu itu mesti menciptakan legacy lu sendiri. Apa lu pinginkan dalam hidup lu gitu loh. Apa lu mau dilihat sebagai orang apa gitu. Lu mau dilihat sebagai apa. Percaya sama gua, banyak influencer di luar sana yang udah ngejebak orang gitu, pasti matinya nggak bakal tenang, cuy. Suatu saat mereka matinya itu bakal sangat susah. Karena gini, doa itu bercampur, cuy. Orang yang terjolimi, doa bisa tembus langit, kita ngomong. Apalagi orang suka janji-janji gitu loh. Jadi makanya kenapa kalau orang disumpah kayak gitu, lu mesti terima resikonya. Jadi gue bilang sih, lebih bijak lah kita dalam bertindak, dalam berbicara, tutur kata juga, dan pakai otak lebih banyak lah, ya. Oke. Jadi itu kesalahan kalian semua sih, ya. Jadi kita tuh kalau membeli saham itu sendiri ya, kita itu lebih tepatnya ya kalau memang lagi justru kok euforia kita jual, cuy. Kalau bisnis lagi rame kita udah sadar keluar. Kalau bisnis udah sepi kan udah buka urusan kita lagi. Yang penting kita udah keluar. Itu juga terjadi sama pengusaha di sini sih, banyak kan seperti itu sih. Kalau orang luar, orang bule gue kenal, expat ya. Mereka itu kalau udah bangun bisnis mereka jual. Mereka bangun bisnis, ketika udah mulai rame bisnis ya mereka keluar, mereka jual. Kalau udah mau beli bisnisnya gitu loh. Jadi jangan heran kenapa orang luar lebih kaya pada kita, pengusaha kita gitu loh. Karena kalau pengusaha sini menganggap bisnis itu macam anak sendiri gitu loh. Nggak boleh, bro. Lu udah salah berbisnis.
Kenapa? Lu kaya sekarang tapi miskin ke belakang nanti. Pasti. Karena lu nggak siap sama siklusnya. Justru kalau lu mau hidupnya enak, tenang, sukses, ya lu udah bangun bisnis, udah berhasil, udah sukses, udah banyak orang rame, saatnya lu keluar, lu jual mahal bisnis lu, habis itu lu bangun bisnis baru lagi. Jadi bukan kau pendam bisnis kau, gitu loh. Makanya aku bilang, pebisnis kita di sini juga bukan pintar-pintar amat juga, cuy, gitu loh. Jadi seperti itu sih, ya. Lanjut, tentang kesabaran. Kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah mampu berpikir tenang di tengah chaos, tidak ikut histeria massal, menjaga akal sehat saat mayoritas kehilangan arah. Karena market sering memberi hadiah kepada manusia yang mampu bertahan lebih lama. Karena gini guys ya, gue bilang sama kalian, ini ngomong kesabaran. Gue udah bikin konten masalah kesabaran kemarin. Guys, dengar. Bursa dibuat oleh manusia. Oke. Tapi manusia diciptakan oleh alam semesta. Oke. Kesabaran ini adalah salah satu jalan kita untuk bersatu sama alam semesta. Kalau yang ngerti kata-kata gue nih, IQ tinggi. Kalau nggak ngerti, pasti jongkok. Nggak nyampe IQ-nya. Ya. Pasti. Lu kalau sabar, lu bakal memaklumi. Dan lu mengerti. Dunia memang seperti ini. Ada kala di atas, ada kalanya di bawah. Lu mesti bisa ngeposisikan diri lu itu. Ketika lu di bawah, lu harus bagaimana? Ketika lu di atas, lu mesti bagaimana? Berarti ini semua ada kaitan dengan etika, moral, adab, dan cara pola pikir kita. Jadi tentang kesabaran sendiri, gue udah ngajarin. Lu kalau tahu apa yang lu beli, lu bakal sabar sih. Jadi kita tuh bisa mikir tenang di chaos. Kenapa gue tenang banget? Karena gue tahu apa yang gue lakuin. Seperti gue sekarang ini, gue coba berusaha nerangin kalian. Gue coba berusaha share value gue buat kalian semua. Itu contoh aja sih. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah seperti itu? Oke. Jadi, kita tuh mesti bisa jaga akal sehat kita sih. Kalau kata-kata bekennya ya, holistic approach. Pendekatan holistik jatuhnya. Lu ngelakuin ini dan mikirin orang lain nggak? Itu namanya holistic approach. All holistic thinking. Kalau nggak ada sih susah sih. Kesabaran nih nggak semua orang punya masalahnya. Kalau buat teman-teman yang sabar banget, congratulations sih. Gue bisa salamin lu, gue salamin lu sekarang. Selamat, lu tuh orang yang sangat langka. Nggak semua orang seperti lu. Lu mesti berbangga diri sama diri lu sendiri. Oke, lanjut ya. Lucu ini ya, lucu sih lihat manusia sih. Ingin jadi investor hebat tapi tidak tahan volatilitas, ketidakpastian, rasa takut sementara, padahal ketidaknyamanan adalah biaya masuk menuju kedewasaan. Jadi ketidakpastian itu adalah kuliah. Lu lulus ujian atau enggak gitu loh. Ujian kan nggak pasti juga. Lu kira jawabannya bener, bisa jadi salah semua. Nggak lulus ujian lu. Jadi ketidakpastian ini sendiri, itu lu harus syukuri. Bukan lu musuhi. Kalau lu nanya gua, Bang, jadi lu sendiri gimana? Gua sudah berdamai sama diri gua sendiri. Segala kekurangan gua, segala keteledoran gua juga di masa lalu, segala rasa sakit hati gua, segala kesalahan gua, segala apapun itu di masa lalu lah. Gua nggak pernah menyesalinya lagi. Dan gue bersyukur sama Tuhan, gue punya pengalaman seperti itu. Dan gue bisa ambil itu untuk sharing buat orang semua. Gue bisa pakai cerita gue untuk kasih value ini ke orang lain. Jadi orang tuh biar ada gambaran. Ternyata setiap manusia tuh hidupnya beda-beda. Seperti itu. Jadi be yourself and just focus on your value sih. Value manusia tuh penting banget, guys. Etika tuh penting banget. Lu mesti punya empati. Lu nggak punya empati udah bahaya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalian mesti dewasa, ya. Nih golden insight dari gue buat kalian. Market selalu berubah, harga selalu bergerak, headline selalu berganti. Tetapi satu hal tetap sama. Manusia selalu kesulitan mengendalikan emosinya sendiri. Itu the fact. Makanya kenapa gue bilang gue realistis orangnya.
Gue juga nggak gimana ya, gue juga nggak berpikiran bahwa semua orang bakal setuju apa yang gue bilang. Dan nggak semua orang juga bisa kita bantu atau kita tolong, nggak bisa. Karena jalan hidup mereka memang itu seperti itu. Jadi apakah kalian salah satu orang yang terbantu dengan konten gue? Nggak ada yang tahu cuy. Yang pasti, manusia itu sangat sulit mengendalikan diri sendiri sih, udah pasti sih. Apalagi egonya sih. Apalagi kalau udah namanya fakta dan realita, orang itu lebih suka hidup dalam kebohongan. Cuma pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Lu hidup di dunia ini bukan untuk selamanya cuy. Kecuali lu vampire, beda lah cerita. Lu hari ini dipanggil pun bisa cuy. Ya, jadi jangan main-main cuy. Jadi jangan merasa bahwasannya lu tuh udah super power banget. Lu tuh udah beken banget. You just a fishy human man. Oke. Jadi lu mesti sadar diri ya. Kebijaksanaan investor. Investor bijak memahami market bukan pusat kehidupan. Uang bukan ukuran nilai manusia. Panik bukan strategi investasi. Karena tujuan investasi bukan sekedar memperbesar uang, tetapi memperbesar kedewasaan berpikir. Inilah nama manusia yang dewasa, punya otak dan empati. Etika. Kunci utama di video gue ini adalah etika. Perbaiki etika kalian dulu, supaya kalian nggak dikontrol orang. Perbaiki hidup kalian dulu, supaya kalian bisa menjalankan hidup kalian lebih tenang. Fokus sama apa yang kalian bisa jalanin. Ya. Masa bodoh dengan noise, masa bodoh dengan hal-hal luar, masa bodoh dengan apapun itu. Just don't give a fuck, man. Just do whatever you like to do. Selama nggak rugiin orang lain. Oke? Jadi gue juga menghimbau teman-teman jangan dengerin semua influencer juga. Termasuk gue juga. Termasuk gue, pasti. Gue mau kalian pakai otak kalian mikir sendiri sih. Jadi nggak usah percaya sama semua kata-kata orang. Opini publik itu nggak usah dipercaya. Percaya sama diri sendiri. Ya. Lanjut. Final quote buat kalian semua. The stock market is the device for transferring money from impatient to patient. Ya, jadi ini Warren Buffett. Ini adalah quote terkenal dan bakal kita terus tunjukkan buat kalian semua. Oke? Terakhir buat kalian semua. Mungkin ISG bisa turun, rupiah bisa melemah, market bisa panik. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika manusia kehilangan ketenangan berpikirnya. Dan pada akhirnya musuh terbesar investor bukan inflasi, bukan dolar, bukan market crash, tetapi emosi yang tidak terkendalikan. Yang bisa dibilang adalah berarti masalah di kalian sendiri. Oke? Kita di posisi sekarang ini, dolar melemah, tekanan sana-sini, itu semua salah kalian sendiri. Bukan salah siapa-siapa. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Take care, see you, and sampai jumpa. Bye-bye.